Selamat datang di Desa Oro-Oro Ombo, desa yang terletak di kaki Gunung Semeru yang merupakan gunung tertinggi di Pulau Jawa. Desa Oro-Oro Ombo merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang. Berjarak dari pusat pemerintahan kabupaten sekitar kurang lebih 45 km, dengan luas wilayah sekitar 685 hektar. Desa Oro-Oro Ombo memiliki penduduk sebanyak 8.000 jiwa, dengan topografi desa berupa dataran tinggi dengan ketinggian 750 sampai 800 meter di atas permukaan laut. Secara geografis, Desa Oro-Oro Ombo sebelah utara berbatasan dengan Desa Supiturang, sebelah timur berbatasan dengan kawasan hutan milik perhutani, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Sumber Urip, sedangkan sebelah barat berbatasan dengan kawasan hutan milik perhutani. Desa Oro-Oro Ombo terdiri dari 3 dusun, 13 RT dan 33 RW. Dusun Kebonan terdiri dari 4 RW dan 10 RT. Dusun Sumber Bulus terdiri dari 5 RW dan 13 RT. Dan Dusun Kampung Renteng terdiri dari 4 RW dan 10 RT. Prasarana kesehatan di Desa Oro-Oro Ombo terdiri dari 1 puskesmas dan 9 posyandu. Prasarana tempat ibadah yang terdiri dari 10 masjid, 64 musola, dan 1 gereja. Sedangkan untuk prasarana umum lainnya, yaitu terdapat 1 balai desa, 1 balai dusun, 1 lapangan olahraga, dan 4 tempat pemakaman umum. Lembaga pendidikan di Desa Oro-Oro Ombo terbilang cukup lengkap. Terdapat 3 lembaga pendidikan usia dini, 1 taman kanak-kanak, 5 sekolah dasar, dan 2 sekolah menengah pertama. Selain pendidikan formal, terdapat juga 3 taman pendidikan Al-Quran dan 2 pondok pesantren. Masyarakat Oro-Oro Ombo mayoritas berprofesi sebagai petani. Mereka bercocok tanam, tanaman seperti padi, cabai, dan salak. Selain bertani, masyarakat juga memelihara hewan ternak seperti kambing dan sapi, dan juga ada yang berprofesi sebagai penambang pasir. Masyarakat Desa Oro-Oro Ombo memulai beraktivitas sejak dini hari. Mereka memulai hari dengan bangun pada jam 4 pagi untuk beribadah sholat subuh. Kemudian dilanjutkan berangkat ke sawah atau kebun pada jam 7 pagi hingga 12 siang. Sedangkan di siang hari, mereka akan beristirahat setelah bekerja sehingga sore hari. Untuk kegiatan anak-anak di Desa Oro-Oro Ombo dimulai pada pukul 5 pagi untuk persiapan berangkat ke sekolah. Mereka akan berada di sekolah sampai pukul 12 siang dan kemudian dilanjutkan mengaji pada jam 2 siang sampai malam hari. Masyarakat Desa Oro-Oro Ombo memiliki beberapa persoalan atau permasalahan. Seperti dalam bidang pendidikan, masyarakat mengatakan banyak anak yang tidak melanjutkan ke jenjang sekolah menengah atas atau madrasah aliyah. Hal tersebut dikarenakan tidak adanya MA atau SMA di desa ini. Kebanyakan masyarakat lebih memilih untuk menyekolahkan anak-anak mereka di pondok pesantren usai lulus SD atau MI dan MTS bagi yang memiliki biaya. Kemudian, persoalan lain tentang pendidikan adalah di SDN 05 Oro-Oro Ombo, yaitu kekurangan tenaga pendidik yang dikeluhkan oleh pengelola dan masyarakat.
Ada permasalahan di bidang sosial bagi masyarakat Oro-Oro Ombo. Anak-anak yang tidak melanjutkan sekolah, mereka dipaksa menikah oleh orang tua mereka. Hal ini menyebabkan banyaknya kasus pernikahan dini di desa ini, terutama di Dusun Sumberbulus. Tetapi hal tersebut tidak dianggap masalah oleh sebagian masyarakat, karena telah menjadi tradisi turun-temurun di daerah tersebut. Masalah lain yang terdapat di Oro-Oro Ombo adalah tidak adanya tempat pembuangan sampah akhir, sehingga menyebabkan masyarakat membuang sampah di lahan atau kebun mereka sendiri. Sebagian masyarakat yang tidak memiliki lahan biasanya membuang sampah di hutan milik perhutani yang merupakan jalan menuju destinasi wisata. Permasalahan di bidang keagamaan adalah masjid yang sepi, karena masyarakat banyak yang beraktivitas di pagi dan siang hari. Remaja masjid juga tidak aktif, sehingga masjid jarang difungsikan karena mereka menggunakan musola untuk kegiatan keagamaan sehari-hari. Masjid hanya digunakan untuk ibadah wajib 5 waktu dan sholat Jumat, serta sholat hari-hari besar seperti Idul Fitri dan Idul Adha. Sedangkan di bidang ekonomi, masyarakat yang mayoritas berprofesi sebagai petani banyak yang mengeluhkan masalah harga pupuk yang cukup mahal. Hal tersebut dikarenakan masih banyak petani yang belum menjadi anggota kelompok tani. Kelompok tani sebagai distributor pertama pupuk kimia memiliki persyaratan bagi petani yang ingin membeli pupuk. Mereka harus menyerahkan KTP dan mengantri agar bisa mendapatkan pupuk tersebut. Dan bagi petani yang tidak menjadi anggota, maka harus membeli pupuk di luar kelompok tani atau di toko-toko pertanian. Hal tersebut yang menyebabkan harga pupuk cukup mahal. Ada juga petani yang besar atau tuan tanah yang biasanya akan membeli pupuk dengan cara inden terlebih dulu dengan harga yang cukup mahal, sehingga menyebabkan petani kecil tidak kebagian pupuk kimia. Di bidang sarana prasarana di desa Oro-Oro Ombo, menurut keluhan beberapa masyarakat yang ada di Dusun Kampung Renteng, jalan antar dusun yang ada di sana masih perlu perbaikan. Jalan yang berlubang dan berbatu disebabkan karena drainase di sekitar jalan tersebut tidak berfungsi. Begitu juga penerangan yang ada di sekitar jalan. Tiang untuk lampu sudah ada, namun tidak berfungsi, sehingga jalan menjadi gelap. Masyarakat mengatakan bahwa sudah sering mengajukan ke pemerintahan desa terkait masalah tersebut, tetapi dari pihak desa masih belum ada penanganan. Sedangkan untuk permasalahan yang paling banyak dikeluhkan masyarakat adalah di bidang kesehatan. Menurut masyarakat desa Oro-Oro Ombo, masih banyak yang menolak untuk melakukan imunisasi dan terdapat balita stunting dan ibu hamil kek atau kekurangan energi kronis. Jumlah balita stunting yang ada di desa Oro-Oro Ombo ada 38 balita dan 2 ibu hamil kek atau kekurangan energi kronis. Dengan rincian, 6 balita di Dusun Kebonan, 23 balita di Dusun Sumberbulus, dan 9 balita di Dusun Kampung Renteng. Dari hasil FGD atau Forum Group Discussion kecil bersama masyarakat di ketiga Dusun Oro-Oro Ombo, banyak yang mengeluhkan permasalahan kesehatan, khususnya di Dusun Sumberbulus. Hal ini dikarenakan banyaknya pernikahan dini dan kurangnya pengetahuan tentang makanan dengan gizi seimbang dan kesehatan balita. Dari keterangan bidan desa Oro-Oro Ombo, yaitu Ibu Ari Paristiwana, balita stunting bisa disebabkan karena pola makan ibu hamil yang tidak sehat, asupan gizi balita yang tidak seimbang karena orang tuanya yang kurang memahami aturan gizi seimbang, dan orang tua yang menolak anaknya untuk diimunisasi karena masyarakat yang trauma efek bayi panas setelah imunisasi. Hal tersebut terjadi karena kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya ilmu kesehatan yang dapat diperoleh dengan adanya penyuluhan kesehatan. Balita stunting juga dapat berakibat pada kemampuan belajar anak yang menurun,
tumbuh kembang balita yang tidak optimal, dan daya imun balita rendah yang mengakibatkan balita rentan terkena penyakit. Dari persoalan tersebut, masyarakat berharap adanya perubahan seperti pola makan sehat bagi ibu hamil, asupan gizi yang seimbang seperti ASI eksklusif dan makanan pendamping ASI bagi balita berumur di atas 6 bulan sampai 2 tahun. Dan masyarakat rutin mengikuti imunisasi. Ketika masyarakat sadar akan pentingnya ilmu kesehatan dengan mengadakan penyuluhan kesehatan, nantinya akan berdampak positif seperti kemampuan belajar anak meningkat, balita tumbuh dan berkembang secara optimal, dan daya imun balita menjadi lebih kuat. Setelah masyarakat mengetahui pentingnya pengetahuan kesehatan dalam mendeteksi balita kurang gizi atau stunting, masyarakat kemudian melakukan FGD atau Forum Group Discussion besar yang dihadiri oleh masyarakat dari ketiga dusun. Masyarakat memutuskan untuk mengambil permasalahan kesehatan yang dianggap paling penting. Masyarakat akhirnya membentuk kelompok yang bernama Peduli Sehat, yang terdiri dari masyarakat yang sadar dan mengharapkan adanya perubahan akan pentingnya kesehatan, terutama pada permasalahan balita stunting dan ibu hamil kek, dibantu dengan kader kesehatan dan bidan desa dalam pemecahan masalah. Masyarakat yang akhirnya memutuskan untuk mengadakan penyuluhan kesehatan terkait balita stunting dan ibu hamil kek. Kelompok Peduli Sehat yang diketuai oleh Bapak Mistur berkoordinasi dengan bidan desa dan kepala desa untuk membahas hasil FGD yang telah dilaksanakan. Hasil rapat bersama anggota yang lain, kegiatan penyuluhan diadakan pada Jumat 18 November 2022 dan bertempat di Balai Desa Oro-Oro Ombo. Untuk biaya penyuluhan ditanggung bersama oleh masyarakat dalam bentuk kue dan nasi. Masyarakat melakukan iuran dan menghasilkan dana sebanyak Rp600.000. Pada kegiatan penyuluhan kesehatan, masyarakat mengambil tema resiko tumbuh kembang balita dengan 2 pemateri, yaitu materi buku KIA atau Kesehatan Ibu dan Anak dari Bidan Desa, yaitu Ibu Ari Peristiwiana, dan materi pengetahuan gizi seimbang dari ahli gizi Puskesmas Pronojiwo, yaitu Ibu Anissa dan Bapak Willy. Sebagai tindak lanjut dari kegiatan penyuluhan kesehatan tersebut, masyarakat mengadakan acara memasak, pemberian makanan tambahan bersama dengan memperhatikan gizi sesuai materi yang telah diberikan. Selain itu, kelompok Peduli Sehat juga memberikan bibit tanaman agar masyarakat menjadi sadar untuk menghidupkan kembali pawon urip di rumah masing-masing. Melalui kegiatan ini, diharapkan masyarakat desa Oro-Oro Ombo lebih sadar akan pentingnya kesehatan, terutama pada keseimbangan gizi pada ibu hamil dan balita yang merupakan generasi penerus bangsa. Sekian laporan riset kuliah kerja nyata Participatory Action Research mahasiswa Institut Agama Islam Syarifuddin, Desa Oro-Oro Ombo, Kecamatan Pronojiwo.